Oke, kita mulai dulu dari soal yang pertama ya. Mungkin bisa dilihat dulu soalnya ya. Di alam seng ditemukan bagi mineral spirit ZNS yang praktis tidak larut dalam air. Ketahui KSP-nya sekian pada 25 derajat. Ini reaksi persamaannya. Oke, kita coba kerjanya. Sebelumnya kalau kita nemu soal seperti ini, kita harus lihat dulu ya ionnya. Nah, di sini ada yang penting, kenapa? Karena ada ion S gitu ya. Jadi kan kita tahu kalau ZNS itu misalnya kita bikin reaksi keseimbangannya ya, itu kan adalah SN2+ ditambah S2- aqueous. Nah, S2- ini kalau dalam air itu bakal karena dia reaktif, dia bakal langsung otomatis gitu, maksudnya kayak langsung bereaksi dengan air gitu. Langsung bereaksi dengan air, membentuk di sini HS- dan juga OH-. Oke, jadi kita jumlahin aja. Ini habis. Jadinya ZNS tambah H2O menjadi ZN2+ minus OH-. Ini hapus. Nah, oke, ini udah sesuai ya sama yang di soal. Jadi kalau misalkan kalau misalkan nggak ada ini juga, kita bisa tahu sendiri ya, kayak yang tadi gue jelasin gitu ya. Ya, kita mulai masuk aja ke yang A. Dalam larutan jenuh, ZNS dalam air, tentukan konsentrasi ion HAMIN yang berasal dari ionisasi ZNS. Oke, karena kita tahu ini larutan jenuh gitu ya, jadi kita bisa langsung aja pakai rumus KSP gitu. Berarti ini kan kelarutannya SSS gitu ya, kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 gitu ya. Berarti KSP sini aja deh. Berarti KSP itu kan sama dengan S kali S itu. Sama dengan S pangkat 3 ya. Berarti nanti S-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari KSP. Yang berarti sama dengan akar pangkat 3 dari ini ya, 2 kali 10⁻⁵. Oke, ini pakai kalkulator aja. Nanti didapat S-nya itu adalah ini dapat sekitar 5,84 ya. 5,84 kali 10⁻⁹ molar. Nah, ini nilai S ini kan sama dengan OH-nya. Berarti kita bisa dapat OH-nya itu adalah 5,84 kali 10⁻⁹ molar. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh lewat kolom chat atau langsung ini. Tadi itu diurai dulu tuh buat apa? Oh, ini sebenarnya nggak perlu diurai, cuman gue jelasin aja, takutnya di soal nanti nggak ada reaksinya kayak gini loh, maksudnya kayak nggak dikasih tahu reaksinya. Ini kan kebetulan dikasih tahu reaksinya gitu. Oh, berarti yang di soal udah final gitu ya. Iya, Nah, itu udah yang S tuh berarti dijelasin. diambilnya aqueous saja gitu ya. Iya, aku saja sesuai sama keseimbangan aja. Keseimbangan kan cuma aqueous sama gas, tapi karena ini kita belajar keseimbangan kelarutan, aqueousnya aja. Oke, thank you. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tadi itu yang SS itu apa ya? Kenapa? Sorry, nggak gitu jelas. Tadi yang rumus KSP yang S-3, S itu sebagai apa tadi? S itu sebagai apa ya? S itu sebagai kelarutan, tapi
Iya, sebagai kelarutan. Karena ini diminta jenuh, kan KSP itu sama dengan ISP. Jadi pakai kelarutan juga bisa mendeskripsikan gitu ya. Mendeskripsikan konsentrasinya. Jadi S itu kelarutan. Oke, oke. Oke ya. Ada yang ingin tanya lagi? Mau kita lanjut ke yang B. Oke. Oke, mungkin aman ya. Kita lanjut aja ke B ya. Ada yang mau tanya di kolom chat boleh. Kalau jenuh itu berarti apa ya? Berarti tepat di kesetimbangan gitu. Jadi kalau jenuh itu yang tadi gue bilang ya, KSP sama dengan ya, KSP sama dengan KSP gitu ya. Nah, kalau jenuh itu berarti tepat di kesetimbangan gitu. Jadi kita bisa pakai rumus KSP yang ini, yang sama dengan kesetimbangan itu ya. Jadi kalau berantakan. Gitu. Ngaruh ke rumus nggak? Maksudnya ngaruh ke rumus? Mungkin ini ya maksudnya. Apa? Kalau misalkan nggak ada tulisan larutan jenuh, berarti kita nggak bisa kerjain soalnya sih. Kecuali ada pernyataan-pernyataan gitu. Biasa pernyataan-pernyataannya sebelum larutan tepat jenuh atau saat mulai mengendap gitu ya. Itu yang kurang lebih sama sih. Tapi kalau nggak ada pernyataan itu nggak bisa dipercaya. Iya, jadi harus jenuh sih. Kalau nggak jenuh itu jatuhnya kayak kesetimbangan biasa sih, bukan pakai rumus KSP gini. Punten mau nanya dong, itu yang KSP kenapa S pangkat 3 ya? Boleh dijelasin lagi nggak yang dari itu? Makasih. Oke, sebentar ya. Ini kenapa ya? Oke. Oke. Kenapa S pangkat 3? Jadi kita tahu kan kalau uh, keseimbangan ini terlalu tebal lagi nih. Kita tahu misalkan kayak reaksi ini ya. Kita tahu keseimbangan itu kan itu adalah kalau rumus keseimbangan biasa yang kita pelajari di bab 3 di semester ini ya, itu kan adalah mempertimbangkan konsentrasi dari aqueous ya, aqueous atau gas itu. Yang di kanan per yang kiri. Tapi karena yang kiri nggak ada ya satu ya berarti. Jadi ini konsentrasi ini kita asumsikan S gitu ya. Karena S-nya ada 3 jadi S pangkat 3 gitu. Jadi kayak KSP-nya sama dengan S pangkat 3. Gimana, jelas? Oke, Ada yang masih tanya? makasih. Oke. Kita masuk ke B ya. Berapa pH larutan jenuh ZNS tersebut? Oke, kita udah dapat ya, OH-nya itu adalah 5,84 kali 10 pangkat minus 9. Yang berarti kalau kita masukin ke rumus POH, itu kan sama dengan minus log dari ini. 5,84 kali 59. Terus didapat itu sekitar 8-an ya, 8, sekian. Nah ini tuh kalau kita jadi pH berarti kan sekitar berapa tuh? Sekitar 5, sekian ya. 5, sekian dan ini tuh masuknya asam gitu. Masuknya asam. Jadi sedangkan kita kalau kita lihat dari reaksi ini itu OH-nya itu harusnya reaksi ini bersifat basa ya. Jadi nggak bisa nih kita langsung pakai pH kayak gini karena ada satu variabel yang nggak boleh dihilangin gitu, yaitu adalah faktor dari autoionisasi air.
Jadi karena kita tahu air di sini kan bisa terionisasi menjadi bisa terionisasi otomatis menjadi H+ dan OH-. Tapi karena di sini ini aja nggak cukup, berarti kan nggak bisa diabain gitu faktornya. Jadi kita coba dulu tulis reaksi atonisasi air ya. Atonisasi air itu H2O liquid. Jadi H+ tambah OH- ya. Dengan ketetapan kesetimbangan atonisasi air itu adalah 10⁻⁴ sorry. Oke, dari sini kita tahu OH-nya. Kita tahu OH-nya itu, kita bikin MRS dulu ya. MRS. Kita tahu OH-nya itu adalah didapat dari sebelum itu 5,84 kali 10⁻⁹. H+-nya itu awalnya nggak ada. Kalau kita pakai kesetimbangannya berarti kan ini adalah misalkan X ya. X. Ntar kalau dijumlah itu ini plus X. Ntar dapat X sama 5,84 kali 10⁻⁹. Nah, sama X ya. Nah, kalau kita pakai rumus yang tadi ini, sebenarnya rumus Minlog ini, itu kita dapetin faktor kalau X-nya diabain. Tapi ternyata X-nya nggak boleh kita abain. Kenapa? Karena X-nya itu bakal berpengaruh. Gitu. Jadi X ini nggak boleh diabain. Biasa kan kita abain. Tapi karena nilainya ini nggak bisa kita abain, karena yang tadi gue jelasin sebelumnya, bahwa ini nggak menggambarkan nih. Nggak menggambarkan. Kita harus mempertimbangkannya gitu ya. Lalu kita masukin rumus kesetimbangan biasa aja ya. Berarti kan KW sama dengan X dikali 5,84 kali 10⁻⁹ tambah X. Ini 10⁻⁴ sama dengan 5,84 kali 10⁻⁹ X plus X. X kuadrat plus X ini X plus X kuadrat. Ntar pakai ini pindahin ke kanan aja. Ntar langsung aja masukin ke rumus ABC. Yang itu yang minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A itu ya. Ntar gue udah hitung, ntar nanti dapetnya sekitar S-nya itu ada 2 ya. Kita ambil yang positif aja, ntar dapetnya 9,7 kali 10⁻⁸ gitu ya. Nah, X di sini kan menggambarkan H+-nya gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja gitu. S, X sama dengan posisi H+, sehingga kita bisa langsung dapetin pH-nya. pH-nya itu adalah minus log X. Nanti dapat sekitar 8 kurang log 9,7. Berarti sekitar 7,01. Oke. Ada yang mau tanya yang B ini? Ini berarti kan sebenarnya si OH itu tuh mewakili larutan ZNS itu kan? Karena dia koefisiennya Iya, sama. mewakili. Oke. Berarti yang itu juga yang Iya benar kalau ionisasi bisa. apa namanya yang awal kan konsentrasi ion OH itu sebenarnya konsentrasi Zn+2+ sama HS- itu kan berarti sama semua ya, hasilnya 5,84 juga gitu. Iya, menggambarkan itulah intinya. Ya. Kalau KSP tuh bedanya sama KP sama KC itu apa sih? KSP itu kesetimbangan kelarutan gitu. Maksudnya kesetimbangan kelarutan itu ya. Jadi gini bentar ya, mungkin di bawahnya ya. Ini gue pilih dulu. Jadi ya kalau KSP itu adalah keseimbangan kelarutan. Berarti reaksinya itu harus kurang lebih sama persis kayak yang gini. Solid, jadi aqueous, ion-ion aqueousnya gitu. Itu KSP. Kalau misalkan KP itu keseimbangannya yang melibatkan gas gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu sama-sama keseimbangan. Yang bedain itu cuma jenis reaksinya aja gitu. Misalkan Ka itu kan berarti yang melibatkan asam gitu ya. KB yang melibatkan basa gitu. Tapi sebenarnya rumusnya sama semua sebenarnya gitu. Gimana? Ya, ya. Oke, ada lagi mau tanya? Ada yang nanya nih di chat.
cara nentuin yang bisa langsung pakai rumus POH sama yang nggak langsung harus dicek dulu kayak gini gimana ya? Sebenarnya gimana ya? Kalau mau aman sih kita harus melibatkan ini sih melibatkan X ini. Kenapa? Karena apa ya? Sebenarnya nggak bisa diabain gitu. X itu kan sebenarnya diabain karena nilainya benar-benar jauh banget dari ininya dari nilai konsentrasinya gitu. Karena X itu biasanya kecil banget kan. Tapi di sini OHM ini benar-benar kecil banget juga gitu. Jadi nggak bisa diabain. Jadi kalau menurut gua kalau mau aman kayak gini. Cuman kalau misalkan kalian nemu soal yang OHM-nya itu mungkin pangkatnya itu mungkin bukan minus yang sekecil ini gitu. Mungkin 0,1, 0,01 mungkin masih bisa gitu. Itu nggak apa-apa diabain gitu. Karena X ini nggak bakal berpengaruh banyak. Cuman karena ini kita lihat benar-benar kecil banget gitu. Pasti berpengaruh gitu ya. Oke, gitu ya. Ada yang lagi mau tanya? Silakan ya kalau mau tanya. Kenapa ya? Suji, ada yang nanya di chat coba. Bentar ya. Maaf, boleh diulang nggak tadi kenapa nggak mungkin pH kayak gini? pH-nya itu nggak mungkin 5 karena pH 5 itu kan berarti di bawah 7, berarti asam. Kalau asam itu nggak menggambarkan ini, nggak menggambarin reaksi ini. Kenapa? Karena di sini ada OH-, berarti harusnya reaksinya basa gitu. Ya dong, logikanya gitu dong. Karena OH- ini gimana ya? Kalau dalam reaksi yang menggambarkan keasaman atau kebasan itu yang diperhatiin pertama itu OH- atau H+-nya. Baru lanjutannya itu biasa asam kayak HS atau asam apa gitu. Jadi kita perhatiin tuh OH- ini dulu. Kenapa? Berarti kalau ada OH-nya berarti otomatis basa dong. Ya dong, karena reaksinya kan berjalan ke kanan gitu ya. Kalau OH-nya berarti basa. Sebenarnya ini nggak perlu dicek sih, ini cuma buat nunjukin aja gitu. Kalau nggak boleh lo pakai cara ini, harus mempertimbangkan ini gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke yang C. Yang C, dalam suasana asam, kelarutan ZNS itu meningkat secara drastis. Nilai KSPA-nya itu sekian. Bagaimana reaksi keseimbangan ionisasi ZNS dalam asam nitrat? Oke, ini nggak perlu hitung ya, ini cukup gampang. Maksudnya nggak perlu hitung gitu ya. Dalam suhu massa, berarti ini langsung aja ZNS ditambah dengan H+, kan dalam asam, itu bakal ngebentuk ZN2+. Enggak, ini sorry, ini liquid ya. Enggak, bener ya aku sih. Karena bukan H2 ya. Ditambah dengan H2S. Nah, ini itu nilai keseimbangannya, itu adalah KSPA namanya nih. KSPA. Yang ini ya. KSPA itu apa? KSPA itu adalah KSP dalam asam. Gitu ya. Oke, yang C gitu aja. Sekarang yang D ya. Kelarutan ZNS dalam asam nitrat 0,5 molar. Oke, kita tahu asam nitrat itu adalah HNO3 ya. NO3 berarti kan reaksinya itu bakal jadi H+ ditambah dengan NO3-. Oke, berarti karena keseimbangan sama, ya karena koefisien sama, sorry. Jadi kalau ini 0,5, ini juga 0,5 ya. Karena nggak ada perubahan volume juga, jadi ini 0,5 juga. Berarti kalau ini 0,5, kita bisa langsung masukin ke yang ini, persamaan yang ini. Berarti ini kan jadinya, hari ini mungkin gue rapin dulu ya.
biar enak. Oke. Susah ya, sorry. Ini pindahin dulu ya. Oke, kita bikin MRS-nya seperti biasa, MRS. Berarti kan kayak tadi ya, ini 0,5 mula-mulanya. Yang ini nggak usah kita hitung juga sih sebenarnya, karena solid ya. Yang ini Zn2 plusnya itu belum ada, H2S-nya itu juga belum ada. Kita pakai keseimbangan biasa, kayak biasa aja, sesuai koefisien. BTW ini belum di setarain ya, ini 2. Ini minus 2x, ini x, ini x. Ini 0,5 kurang 2x, ini x. Ini x gitu ya. Oke, kayak yang tadi gue bilang, karena ini apa? Oke, karena yang tadi gue bilang ini lumayan gede, jadi sebenarnya bisa diabain gitu ya. Tapi kalau nggak diabain juga nggak apa-apa sih. Ini x kuadrat per 0,5 kurang 2x itu sama dengan KSP-nya ya, KSPA-nya. KSP-nya itu kan 2 kali 10 pangkat minus 4. Nanti x-nya itu sama dengan akar 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 0,5. Ini kita abain aja ya. Karena harusnya bedanya cuma dikit. Sorry, kelupaan. Ini tuh bentar. Oh ya, ini dikuadratin ya. Sorry. Soalnya koefisiennya 2 ya. Kelupaan. Oke, ntar dapatnya sekitar 7. Kalau kita bulatin sekitar 7,07 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Dapat kelarutan S-nya, X-nya gitu. X ini sama dengan S gitu ya. Gimana deh mau tanya? Yang D ini? Sama yang C mungkin? Itu X-nya nggak dianggap kan? X yang bawah ini bisa kita abain sebenarnya. Ya. Nah, berarti di atasnya yang X kuadratnya? Yang nggak bisa diabain dong. Karena kita kan cari X-nya. Maksudnya ini bisa diabain karena 0,5 dikurang bilang yang sangat kecil kan? Bisa kita anggap 0,5 juga gitu ya. Oh, iya, berarti itu cuma untuk pengurangan aja paling ya? Iya, untuk pengurangan aja sih. Iya. Kalau gue lihat sih kalau di sini kalau nggak diabain cuma beda 0,07 gitu ya. 0,07 kali 10 minus 3 itu kecil banget gitu. Jadi bisa kita abain sih. Tapi kalau kalian mau aman banget nih misalkan lagi ujian, apalagi ujian luring gitu, nggak apa-apa sih, nggak diabain juga nggak apa-apa. Kalau nanyain kelarutan molar jadi gimana? Kalau ditanyain kelarutan molar jadi gimana? Maksudnya? Konsentrasi gitu ya mungkin maksudnya. Itu gimana nih kelarutan molar tuh? Mungkin bisa dijelasin dulu. Kelarutan molar, bentar, emang ada ya? Gue rada miss gitu. Ya intinya kalau kelarutan molar itu mungkin maksudnya ini ya, kelarutannya molar ya. Maksudnya dalam molaritas ya. Sama aja sih sebenarnya kelarutan sama kelarutan molar harusnya. Kalau gitu.
Bentar, kalau molar tuh yang ini ya. Oke, mungkin yang pertanyaan yang tadi mungkin disimpan dulu ya, atau mungkin teman-teman di sini udah bisa jawab, boleh dibantu jawab ya. Soalnya gue juga rada-rada lupa gitu tentang kelar molar, tapi rada jarang sih keluarnya juga. Oh ya, BTW ada yang mau tanya lagi nggak ya? Yang EC sama D ini. Aman? Mau nanya boleh nggak jelasin ulang kenapa yang B pakai reaksi itu? Yang B ya. Kenapa yang B pakai reaksi ini? Karena apa ya? Reaksi reaksi eh, reaksi ini sebenarnya itu ada lanjutannya. H2O ini sebenarnya bakal H2O itu kalau dalam keseimbangan reaksi keseimbangan itu bakal otomatis terionisasi di H+ sama OH-. Jadi sebenarnya kalau ada H2O otomatis sudah ada ini. Tapi permasalahannya satu, ini bisa diabain atau enggak? Ini X ini. Bisa diabain atau enggak gitu. Karena kebetulan nggak bisa diabain, jadi kita bikin. Tapi kalau misalkan bisa diabain, misalkan konsentrasi itu gede banget, dan X itu kan pasti kecil banget. Ini kita nggak usah buat ke apa, langsung aja pakai rumus biasa gitu ya. Jadi ini tuh namanya autoionisasi air. Jadi air itu kita diemin air biasa aja gitu ya, ditaruh di dalam gelas atau apa, pasti otomatis jadi ini. Tapi nilai itu kecil banget. Ini tuh X itu pasti kecil banget. Makanya air itu sebenarnya adalah asam yang sangat lemah dan basa yang sangat lemah gitu. Saat bersamaan. Gimana? Paham? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke yang soal nomor ini. Yang selanjutnya, karena udah jam segini juga. Senyawa hidroksi apatit itu Ca5PO43OH, massa molar sekian, terionisasi jadi kation dan anion. Oke, jadi yang A ya. Yang A tulisnya bersamaan reaksi keseimbangan setara untuk pelarutan senyawa hidroksi apatit di dalam air. Oke, kita bikin dulu ya. CH5, PO4, 3OH, itu solid. Itu bakal jadi 5 Ca12 tambah 3 PO4 2 min plus 3 min ya, sorry. Tambah OH min. Oke, ini untuk keseimbangannya. Reaksi keseimbangannya. Persamaan reaksi keseimbangannya. Kita lanjut ke yang B, nilai KSP untuk hidroksi apatit itu 6,8 × 10⁻37. Itu kelarutan molar. Ini kelarutan molar ya. Kayaknya harusnya sama deh. Sama S yang tadi. Ini berarti ini adalah kayak biasa aja ya. Ini kan reaksi keseimbangan berarti seimbang ya. Kayak tadi aja. Berarti ini 5S, ini 3S. Ya, sesuai koefisiennya. Sesuai rumus KSP, itu dipangkatin lagi sama koefisiennya, jadi ini 5S. 45, 3S pangkat 3, S. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, ini rumusnya mana? Ini sebenarnya cuma cara cepat aja, tapi kan kayak tadi gue jelasin, rumusnya itu muncul dari rumus keseimbangan doang gitu ya. Yang kita pelajari sebelumnya, di bab 3. Oke, ntar dapat kita kali-kaliin aja, berarti kan 25 S pangkat 5 kali 9S pangkat 3 kali 27 ya.
5/5, sorry. Hapus dulu. 5/5 S/5 kali 3/3 S/3 kali S sama dengan KSP-nya. KSP-nya itu 6,8 kali 10⁻⁻37. Ntar dapat S-nya itu S/9. Oke. Ntar hitung aja, ntar dapat S-nya itu sekitar 2,7 kali 10⁻⁻5. Ini untuk S-nya ya. Sorry. Ini untuk S-nya. Itu yang B ya. Oke, sekali dulu yang C ya. Belum ada yang nanya gitu. Apakah 0,1 gram hidroksiapatit dapat larut sempurna dalam 10 liter air? Tunjukkan dengan perhitungan. Oke. Pertama kalau misalkan ada masa kayak gini, kita ubah dulu aja nih enaknya. Kita ubah dulu ke mol. Berarti kan ini adalah massa. Massa itu kan sama dengan mol kali massa molar ya. Berarti mol itu kan sama dengan massa per massa molar ya. Berarti massa molar kan ini 502. Terdapat hasilnya itu dibagi 502. Oke, sekitar 1,99 kali 10⁻⁴. Ini molnya ya. Ini molnya, nanti kita cari aja apa konsentrasinya ya. Konsentrasinya berarti konsentrasi dari Ca5PO4 hingga OH ini adalah berarti ini dibagi dengan ini ya, apa volumenya. Jadi ntar dapat sekitar 1,99 kali 10⁻⁻⁵. Nah, ini itu adalah konsentrasi ini. Yang ini nih. Berarti harusnya konsentrasi ini kan S kan harusnya. Kalau kita pertimbangkan juga sebenarnya ini S juga kan. Ini berarti 5 kalinya, ini 3 kalinya, ininya ya, apa? 1 kalinya. Ya udah, kita bisa langsung masukin aja ke yang S ini. Berarti kan sama dengan ini ya, sama dengan ini. Tapi bedanya S-nya itu adalah 1,99 kali 10⁻⁻⁵. Ntar didapat QSP ya berarti ya. Soalnya ini bukan pas timbangnya. Ntar didapat QSP-nya itu adalah sekitar 4,32 kali 10⁻⁻38. Nah, ini kalau kalian perhatiin QSP-nya itu nilainya bener-bener jauh banget ya bedanya. Enggak jauh banget sih, maksudnya lebih kecil lah. Lebih kecil daripada KSP-nya. Beda sekitar pengali 10 gitu ya. Nah, kalau KSP itu lebih kecil daripada KSP, berarti dia itu belum jenuh, berarti belum jenuh. Artinya nggak ada ini apa? Nggak ada yang terendap. Kalau nggak ada yang terendap berarti larut sempurna dong. Soalnya kan semuanya larut gitu ya. Ini yang C. Sampai sini ada yang ingin tanya? Yang A, B, atau C ini? Aman kah? Yang data 1,99 itu tuh dapat dari mana ya? 1,9 kali 10⁻⁴ ini. Gue masih kurang ngerti. Sebenarnya kalau yang di C itu tuh kita ngebuktiin kalau si QSP itu lebih kurang Lebih dari kecil KSP dari gitu KSP. kan. Iya. Nah, itu tuh yang kita cari molnya dulu yang itu N sama dengan.
Iya, karena di sini kasih tahu masanya. Kan kalau mau cari kalau mau dapat konsentrasi itu harus diubah dulu ke mol. Baru dari mol dibagi volume. Tapi kalau misalkan mau langsung misalkan 0,1/502 bagi Oh, 10 itu juga bisa 502 sih. tuh mm ya? Iya, mm. Tuh, Di tadi sini. gak ada N sama dengan, jadi gue bingung tuh apaan. Iya, sorry. Lupa. Untuk nyari ini berarti ini kan konsentrasi. Konsentrasinya Mhm. itu konsentrasinya kan 1,99 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus QSP-nya itu dapat 4,32 dari Oh, ini yang tadi gue jelasin ya. Ini masukin aja langsung ke rumus yang ini, yang ribet ini. itu bukannya untuk KSP ya? Nyari S Iya, untuk KSP. untuk KSP. Tapi sebenarnya bakal apa ya? Bentar. Asal Sorry. persamaannya sama sih bisa dimasukin gitu loh. Sorry. 5 sekali 3. Iya, sama sih, sama. Kenapa? Karena sebenarnya gini. Sebenarnya kalau kita bikin KSP-nya, KSP itu kan bedanya KSP sama KSP itu cuma bedanya kalau KSP itu pas timbang. Tapi kalau pas gas timbang itu KSP namanya gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakuin itu kurang lebih sama persis, cuman bedanya itu yang satu pas timbang, yang satu pas gas timbang. Kalau kita mau bikin lebih rapi mungkin ya, kita bikin MRS-nya sih, mau nggak mau bikin MRS-nya sama kayak tadi. M-nya itu misalkan yang tadi 1,99 kali 10⁻⁵. Ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Ntar berkurang sebanyak 1,99 kali 10⁻⁵. Ini udah pasti habis ya. Kenapa? Karena dia sendirian dong ya. Nah ini berarti 5 kalinya dong. 5 kali ini. Nah, ini kita anggap X gitu ya. Berarti 5X. Ini 3X. Ini X. Lalu kita masukin ke rumus KSP. Gimana? Oh, sebenarnya itu cara alternatif ya, yang pakai S apa 5 pangkat 5 S pangkat 5 gitu. Oh enggak, ini lebih tepatnya untuk ini sih, untuk apa? Keseimbangan yang K. Kalau yang Q kita biasa aja. Oh, iya. Yang Oke. Q itu dari sini aja gitu. Thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mau kita lanjut? Gimana, aman? Oke, mungkin aman ya. Kita lanjut dulu ke yang D. Nilai KW adalah sekian. Tuliskan persamaan reaksi kimia serta tetapan keseimbangannya yang menunjukkan bahwa kolaborasi hidrogen apatit meningkat dalam suasana asam. Oke. Sebenarnya kalau udah ada batuan kayak gini bakal lebih gampang sih. Karena kita pasti tahu kita harus pakai persamaan ini. KW itu kan autoanalisisnya ya. Kayak yang tadi aja berarti kan ini CH54. 3. Hari ini gue nggak tulis ininya ya, fasanya. Oke. Dengan KW sekian. Berarti KW itu kan kayak tadi gue bilang ya, itu kan adalah H2O. Jadi H plus H-. Nah, kita mau H plusnya di sebelah kanan. Di sebelah kiri. Di kiri gitu. Kalau mau di kiri berarti dibalik dong. Kenapa kita mau ini di sebelah? Enggak, ini sorry, ini. Kenapa kita mau ini di sebelah kiri? Karena kita mau dapatin reaksinya itu adalah keseimbangan dalam asam ya. Jadi ini dari sebelah kiri. Ini bisa dicoret.
nanti dapat nah ini kan kita tahu ini KSP. KSP-nya kan yang tadi ya. Yang 6,8. Sekarang ini KW. Kalau misalkan persamaan keseimbangan kita jumlahin, berarti kan nanti KSPA-nya itu adalah perkaliannya kan. KSP dikali KW. Berarti KSPA-nya itu bakalan sama dengan 6,8 kali 10 minus 37 dikali 10 pangkat minus 14. Ntar kali biasa aja. Sorry. Ini kan tadi dibalik ya. Dibalik. Kalau dibalik itu diper ya. KW-nya. Jadi bisa per KW ya. Berarti 1 per 10 kali minus 14. Oke, kita dapat sekian ya. 5,8 kali 10 pangkat minus 23 KSPA-nya. Itu menandakan bahwa di dalam asam nih, KSP-nya kan lebih rendah daripada di air. Berarti Ca5PO43OH ini, hidroksiapatit ini, dalam asam itu bakal lebih mudah larut. Gitu ya. Jadi kelarutan hidroksiapatit akan meningkat dalam suasana asam. Karena kan KSP sama S itu berbanding lurus ya. Oke, ada yang mau tanya yang D ini? Oke, mungkin aman ya. Kita lanjut dulu ke yang E. Yang E, untuk mencegah lubang gigi pasta gigi mengandung ion AFP dengan persamaan sekian ya. Seperti ini. Hitung tetapan keseimbangan reaksi jika KSP-nya sekian. Oke. Sama kayak yang tadi, kita bakal main-main di keseimbangan, dijumlah-jumlahin gitu ya. Kita bakal main di keseimbangan, dijumlah-jumlahin. Karena ini kita udah dikasih tahu KSP-nya, jadi lumayan kebantu sih. Jadi kita tahu kita bakal pakai persamaan ini ya. Nah, kita mau persamaan itu kayak gini. Sedangkan kalau kita lihat KSPCA ini, F-pin itu di kanan, ya dong. Ini kan sebenarnya ini, jadi ion-ionnya kan. F-pin itu di kanan. Kita mau balik, jadi di kiri. Berarti kan ini bukan hal ini adalah F-min. Kita balik ya. P5, P4, 3. Nah, kita balik berarti kayak tadi ya. Kalau kita balik kan berarti KSP-nya di 1/nya. Jadi ini 1/2 kali 10 pangkat minus 61. Dari yang ini. Lalu yang ini sama ya, KSP biasanya. Itu 6,8 kali 10 pangkat minus 37. Ini bisa coret. Oke, ntar kalau dijumlahin didapat persamaan yang sama persis kayak gini ya. Oke. Didapat ntar KSP-nya KSP fluorinnya tinggal dikaliin aja ini sama ini. Oke, kalau kita hitung ntar dapatnya dapatnya 3,4 kali 10 pangkat 24. Nah, ini kita lihat ya.
Yang itu jauh banget ya sama yang kalau misalnya dalam asam. Jadi mengapa pas lagi kita ngandung ion Fin, kan tadi hidroksiapat itu kan kandungan dalam gigi ya. Kenapa ada ion Fin? Karena ion Fin ini bakal tukeran sama OH-nya. Kalau tukeran sama OH-nya nanti kelarutnya bakal gede banget. Artinya lapisan gigi kita yang mengandung hidroksiapat tadi itu bakal lebih sukar larut gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanya nggak dari yang E ini? Sorry, tadi lebih mudah larut ya. Gimana? Ada yang mau tanya yang E ini? Oke, kita lanjut ke yang F dulu ya, biar termodinamika kita bisa bahas. Gua kopas lagi. Oke, terakhir yang F. Nilai Ka adalah sekian. Tunjukkan dengan perhitungan bahwa ini lebih sukar larut di suasana asam dibandingkan ini. Oke. Berarti lebih sukar larut itu dia. Ka-nya itu 3,5 kali 10 watt minus 4. Oke, kalau Ka itu kan berarti adalah reaksinya itu kan adalah HF itu bakal jadi H plus tambah Fin. Ini Ka ya. Lanjut kita mau dapetin sebuah persamaan yakni kalau dalam asam dia itu lebih sukar larut. Kita mau dapetin reaksi kayak gini. Berarti kalau kita mau dapetin reaksi kayak gini kan, reaksi yang kayak gini ya. Kita mau dapetin reaksi yang kayak gini, berarti kan H plusnya harus di kiri. Berarti ini dibalik ya. Ini dibalik, jadi H plus tambah Fin, jadi HF, ini 1 per Ka. Oke, dari sini kita masukin aja yang reaksi awalnya kita. Tapi bedanya kali ini kita pakai yang F ya. Sini tambah H plus tambah F min menjadi HF. Ntar kalau kita jumlahin bisa habis, ini habis. Ntar didapat sama persis begini ya. Oke, berarti tinggal dijumlahin aja. Kalau dijumlahin berarti keseimbangan dikali. Jadi 1 per Ka dikali dengan nilai KSP. Tapi KSP-nya bukan yang ini ya. Apa? Bukan yang ini. Ya oke, ada yang mau tanya? Ini tinggal masukin aja. Gimana ada yang mau tanya? Dari yang ini. Aman semuanya?
Oke, mungkin gue hitung sampai 10 ya. Kalau aman, kita lanjut ke termodinamika. Oke, kalau gitu kita lanjut ke termodinamika ya. Silakan mungkin Raja bisa share screen. Halo guys, apakah screen saya terlihat? Terlihat ya, terlihat. Oke, jadi materi kedua yang akan diujikan di KBF2 itu termodinamika. Nah, di sini aku mau ngerangkum sedikit dulu rumus-rumus yang mungkin penting ya di termodinamika. Yang pertama itu ada delta G atau perubahan energi Gibbs. Di sini ada delta G. Untuk keadaan standar itu biasanya ditambahkan dengan ada 0 bulatan kecil di atas. Nah, ini rumusnya. Baru ada juga rumus untuk delta G untuk keadaan non standar itu yang ini. Kemudian ada, nah di sini bisa kita lihat ya kalau misalkan dalam keadaan seimbang itu kan Kp itu sama dengan Kp, maka delta G-nya itu 0. Ini udah kayak kewajibannya gitulah, sehingga delta G 0 standarnya nanti min RT ln Kp. Nah, ketika Kp-nya 1, yang ininya itu nanti delta G 0-nya itu 0. Baru ada rumus yang ketiga juga, ln Kp sama dengan min delta H0 per R, ini tetapan 8,314, ini 1 per T tambah delta S 0 per R. Ini delta S ini adalah entropi. Baru di sini kita juga bisa membandingkan gitu, kalau misalkan ada dua suhu gitu kan. Nah, ditanya itu, yang kedua bisa menggunakan rumus ini, juga ada juga Wmax itu usaha yang paling maksimumnya itu setara dengan delta G. Baru di sini juga ada suatu reaksi reversibel ketika entropi sistem sama ditambah entropi lingkungan itu sama dengan 0. Mungkin di sini teman-teman agak kebingungan ya, mungkin kita langsung aja ke soalnya biar lebih paham gitu. Oke, soal yang pertama itu di sini aku baca dulu ya. Di sini ada kesetimbangan reduksi nikel 2 oksida menjadi logam nikel. Nah, ini ada reaksinya udah dikasih tahu pada soal. Juga ada tetapan kesetimbangannya, K-nya itu 250 pada suhu sekian. Baru data-datanya juga udah dikasih tahu nih. Ada delta HF 0, ini tetap entalpi pembentukan standar. Ada juga S0, ini S0 itu entropi standarnya sebagai berikut. Nah, kemudian yang ditanya yang pertama itu yang A, dalam wadah tertutup, awalnya terdapat campuran serbuk NiO dan gas CO pada suhu 750 derajat Celcius. Nah, apakah reaksi yang berlangsung dapat diamati dengan mengukur tekanan? Nah, sebenarnya untuk kita menjawab soal ini, kita hanya perlu meninjau koefisien reaksinya. Nah, di sini kan kita punya reaksi tadi, yang pertama itu reaksi, maaf ya guys, kalau misalkan ada suara kayak nulis-nulis gitu, kayak gitu. NiO tambah CO gas. Tambah CO gas timbang menjadi NiS ditambah CO2 gas. Nah, di sini bisa kita lihat ya kalau dalam termodinamika itu sangat penting guys untuk melihat apakah delta N di produk dan di reaktan itu sama atau enggak. Nah, jadi delta N itu menunjukkan mol di produk dikurang mol di reaktannya. Jadi mol delta N gas kalau di termodinamika. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau koefisien di sini yang gasnya cuma 1, yang CO2 doang, baru yang di kiri juga ada 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan delta N gas sama dengan 0, jadi kalau kita lihat untuk mengukur tekanan itu tidak bisa, karena apa? Gasnya sama dengan, nah ketika delta N gasnya sama dengan 0 nih ke CO, nanti si CO2-nya juga akan naik. Begitu juga kalau misalkan tekanan di CO2 kita turunkan,
di sini juga akan naik dengan jumlah yang sama, itu artinya. Jadi ya untuk yang A, apakah bisa diukur dengan tekanan, itu tidak bisa. Gitu. Yang kedua, itu sejumlah padatan NiO dan CO dimasukkan ke wadah. Kemudian dipanaskan pada 750 derajat Celcius. Nah, kemudian tekanan di dalam wadah tersebut sebesar 2,5 atm, hitung tekanan parsial gas. Nah, sebenarnya untuk yang B ini tidak secara langsung ya berkaitan sama termodinamika, tapi kita langsung jawab aja, mana tahu keluar juga. Jadi di sini kan kita ditanya tekanan parsial. Nah, pertama kita harus lihat dulu tekanan totalnya berapa. Nah, tekanan totalnya itu berarti yang gasnya doang kan. Berarti tekanan total itu sama dengan PCO2 tambah PCO. Nah, jadi bisa kita lihat di sini PCO2 itu nanti sama dengan PT dikurang PCO. Nah, ini untuk P totalnya itu 2,5 dikurang ini tadi CO. Nah, kemudian kan di sini dikasih tahu ya kalau misalkan K-nya itu sebesar tadi itu 250, langsung saja K-nya itu 250, tinggal masukkan aja ke rumusnya, berarti si tekanan parsial CO2 per tekanan parsial CO itu 2,5 dikurang PCO per PCO sama dengan 250. Nah, nanti didapat PCO-nya itu setelah dihitung 9,96 dikali 10 pangkat minus 3 atm. Untuk bagian A sama B ada yang mau tanya, guys? Oke, ini ada pertanyaan mau nanya kenapa pakai delta N gas yang solid, kenapa nggak diikut sertakan. Nah, sebenarnya di sini bisa kita lihat ya. Di sini sebenarnya untuk termodinamika itu, karena di termodinamika itu biasanya itu yang diikut sertakan itu yang gas doang. Jadi kalau misalkan ada solid atau liquid itu tidak diikut sertakan. Sebenarnya ini berkaitan juga sebenarnya ke delta S. Jadi semakin tidak teratur dia, kan kalau misalkan gas itu kan tidak teratur. Maksudnya itu gasnya itu bisa kemana-mana kan partikelnya. Jadi itu yang dihitung yang tidak teratur kalau misalkan alasan ininya. Tapi biasanya itu langsung dipakai itu yang delta N gas kok. Jadi nggak ada biasanya soal yang pakai delta N solid gitu. Apakah terjawab? Nah, iya bisa dibilang itu kalau misalkan cari spontan atau tidaknya bisa juga dengan delta N gas. Itu. Betul, betul. Siap, siap. Oke, yang C hitung delta H0-nya sama delta S0-nya. Ya, ini sebenarnya tinggal masukkan rumus saja ya dari reaksinya. Jadi delta S0 itu dari reaksinya itu berarti kan yang diproduk dikurang yang direaktan. Langsung aja masukkan delta S0 si CO2 yang gas ditambah delta S0 si Ni yang solid. Nah, ini dikurang dengan delta SNiOS tambah delta SCO gas. Nah, kemudian kita substitusikan aja nilai-nilainya. Berarti kan dari soal kan udah ada ya. Di sini kan udah dikasih tahu ini juga. Jadi tinggal disubstitusikan aja ke soal. Jadi nanti itu 213,6 CO2 itu 213,6 ya, ditambah 9 itu dalam kurung NiO 197,6.
Berarti 38 tambah 197,6 sama dengan 7,9 Joule per mol. Nah, kemudian yang ditanya yang kedua itu delta H. Delta H0. Jadi ini sebenarnya rumusnya sama doang, kayak delta S0. Jadi nanti disubstitusikan delta H0 CO2 ditambah ini doang. Jadi tinggal substitusi I0 solidnya ditambah delta H0 CO gas. Nah, jadi kan di soalnya kan udah ada tuh delta H0 masing-masingnya kan. Nah, di sini di sini delta H0 oke. Nah, di sini langsung saja pakai yang ini. Nah, setelah disubstitusikan nanti didapat delta H0-nya itu sekitar minus 43 kilojoule per mol. Nah, mungkin yang perlu hati-hati ya bagi teman-teman di sini kan kilojoule per mol. Kadang di soal itu diminta itu dalam joule per mol. Jadi kalau diminta dalam joule per mol dikalikan dibagi 1000 gitu. Jadi iyanya. Ini joule per mol. Oke, gini ini dikali 1000 maksudnya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Gue mau nanya dong, tapi yang nomor B Oh iya, itu PT-nya berapa ya jadinya? PT itu kan totalnya ada. Jadi di soal itu udah dikasih tahu sebenarnya PT-nya itu 2,5 TM. Jadi tinggal Jadi substitusikan berarti kita aja. ngandelin K-nya juga ya? Iya, pakai K. Nah, Ini sebenarnya K-nya di mana tuh? Udah dikasih tahu juga? nah, udah dikasih tahu juga di soal ini. Oh, oke. 50. Oh iya sih, oke, thank you. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Udah mau buka ya? Oke. Mungkin kita lanjut aja ya ke yang D. Oke, yang D itu yang ditanya itu coba. Gunakan data termodinamika pada tabel di atas untuk menghitung K pada 750 derajat Celcius. Nah, ini sebenarnya kita pandai-pandai kita sih kayak melihat K itu tercantum dalam rumus yang mana gitu. Tadi kan udah aku kasih ya rumus-rumusnya. Jadi kita itu menggunakan rumus yang ini. Delta G 0 sama dengan delta H0 kurang T delta S. Nah, delta G0 itu juga rumusnya itu ini. Min RT ln K sama dengan delta H0 dikurang T delta S0. Nah, jadi kan yang diminta kan nilai K. Jadi tinggal disubstitusikan aja sebenarnya semua angka-angkanya. Nah, si R kan nilainya itu 8,314 kan, dikali T. T itu apa? T itu sebenarnya 298 Kelvin dalam satuan Kelvin. Kenapa ini yang dipakai? Karena dalam keadaan standar itu, sebenarnya keadaan standar itu tercapai ketika suhunya itu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kan 25 derajat Celcius itu setara juga dengan 273 tambah 25 Kelvin, yaitu 298. Gitu. Nah, selanjutnya, ini kan dikali lagi dengan ln K. Sama dengan delta H0. Nah, delta H0-nya tadi sudah kita cari ya, itu min 43 kilojoule per mol. Nah, namun di sini kita sebut satuannya. Oke. Sini minus 43.000 dikurang T. T-nya tadi 298. Dikali delta S0, yaitu 7,9. Nah, nanti nilai K-nya itu didapat setelah perhitungan yang cukup panjang, itu sekitar 406. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, guys? Oke, mungkin nggak ada ya. Kita lanjut aja ke bagian yang terakhir dari soal ini. Nah, ini soalnya yang bagian E ini sebenarnya konsep doang. Jadi, apakah delta H dan delta S reaksi di atas dapat dianggap tetap pada rentang temperatur
25 hingga 750 derajat Celcius. Nah, di sini kan artinya itu apakah delta S dan delta H itu nilai itu tetap kalau suhunya itu diubah-ubahkan pada rentang itu. Nah, sebenarnya di sini jawaban pendeknya itu tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Karena berdasarkan rumus tadi ya. Tadi kan kita punya rumus ini kan. Nah, ketika si T-nya ini diubah, otomatis kan ininya berubah. Nah, ketika ini berubah, ininya pasti berubah-ubah juga. Jadi, ya apakah berubah? Berubah. Apakah tetap? Tidak tetap gitu sih. Intinya, ya rumusnya aja. Apakah saling terkait gitu variabel-variabelnya. Gitu. Itu sih. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk nomor yang pertama. Mungkin 2 nomor aja kali ya. Apakah ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya dulu. Kita punya reaksi dekomposisi oksida perak Ag2O menjadi logam perak dan gas oksigen yang terjadi sesuai dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, baru dikasih tahu juga delta H0-nya sekian, baru delta S0-nya sekian. Asumsikan delta H0 dan delta S0 itu tidak bergantung pada temperatur. Nah, yang pertama, ini diasumsikan ya tidak bergantungnya. Nah, yang pertama itu reaksi tersebut tidak terjadi secara spontan pada 25 derajat Celcius, walaupun entropi reaksi tersebut meningkat. Nah, tentukan delta S 0 lingkungan. Nah, di sini suatu reaksi dikatakan tidak spontan itu ketika delta S semuanya semesta, kayak delta S semesta. Jadi gini, delta S semesta itu gimana ya bilang semesta gitulah, itu sama dengan kan delta S sistem ditambah delta S lingkungan. Nah, ini tidak spontan kalau nilainya itu lebih kecil dari 0 gitu. Nah, jadi karena dibilang tidak spontan pada 25 derajat Celcius, tentukan delta S lingkungan. Nah, delta S lingkungannya itu berarti apa? Lingkungan itu kan itu pasti minus kan, tinggal pindah ruas gitu kayak sistemnya. Berarti delta S lingkungan lebih kecil dari minus berapa? Sistem itu sama dengan reaksi ya. Jadi jangan bingung kalau dibilang sistem. 66,4 Joule per Kelvin. Gitu. Itu doang sih. Sampai sini ada yang mau tanya? Untuk yang A dulu deh. Gak ada ya? Kita lanjut aja kali ya ke yang B. Oh, udah pada berbuka. Ke yang B, tentukan rentang temperatur agar reaksi di atas berlangsung spontan. Nah, di sini dibilang temperatur sih. Jadi, berapa temperaturnya supaya spontan. Nah, balik lagi, spontan itu tidak hanya ditentukan oleh delta S. Jadi, delta G itu juga bisa menentukan kespontanan gitu. Jadi, kespontanan terjadi ketika spontanan. Itu tadi kan kita tahu ya, kalau spontan itu delta S-nya harus lebih besar dari 0, tapi bisa juga dipandang dari delta Gibbs, lebih kecil dari 0. Nah, rumus delta G tadi apa? Itu ada delta H dikurang T delta S, lebih kecil dari 0. Nah, dari sini kan bisa kita kayak kali negatif gitu kan semua. Jadinya gini, T delta S dikurang delta H. Nah, tandanya ini berubah jadi gini. Nah, jadi kan diminta rentang temperatur. Jadi T itu kan jadinya apa? T delta S. Delta H kan. Baru T-nya itu delta H per delta S. Nah, kemudian sebenarnya di sini untuk dia, oh ya ini 0. Sorry, ini 0. Bukan 0-nya. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya di soal nilai daripada delta H0-nya itu sekian. Di sini tadi udah ada sekian. Mana delta H-nya? Oh alah. Gimana? Oh iya ini. Baru delta S0-nya ini.
Nah, tinggal substitusikan doang sih ke persamaan yang ini. Nanti didapat itu, oh ya, kutus saja kali ya, nanti 31.000 per 66,4. Jangan lupa ya guys, ini satuannya diubah dulu yang ini, karena ini dalam kilojoule gitu, jadi harus diubah dulu ke joule-nya gitu. Jadi ini sekitar, setelah dihitung 467 Kelvin gitu. Yang B ada yang mau ditanya nggak? Ini berarti mainin rumus aja ya sebenarnya. Iya, mainin rumus saya sih, Dav. Jadi Tadi yang di atas coba mau lihat yang A. yang A, yang ini. Nah, yang A itu kan berarti syaratnya itu harus kurang dari minus 66,4 gitu. Kalau kespontanan kan berarti Iya, betul. sistem ditambah lingkungannya kurang dari 0 gitu ya. Dia main interval aja sebenarnya kayak gini Maya. Nah, ini kan di soalnya kan kenapa kurang dari 0? Karena dibilang soalnya tidak terjadi secara spontan gitu ya sih, Dav. Kalau spontan dia lebih besar dari 0. Mainin rumus. Oke, thank you. Oke. Kayak ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut aja yang C. Hitung delta S lingkungan jika 1 mol padatan Ag2O. 1 mol ya. Telluride menjadi logam Ag dan gas oksigen. Ini sebenarnya soalnya itu doang. 1 mol Ag2O kan sebenarnya udah diketahui. Ini kan 1 mol. Karena koefisiennya 1. Ya udah. Jadi kita diminta delta S lingkungan lagi agar terurai. Artinya terurai apa? Dia itu tepat untuk mau mulai gimana ya istilahnya, terurai secara reversibel itu ketika tadi delta S semestanya gitu sama dengan 0 gitu. Jadi ini kayak udah tetapan gitu sih sebenarnya. Kalau dia reversibel, terurainya harus delta S semestanya 0. Nah, balik lagi sih sebenarnya ke rumusnya yang di atas. Berarti kan delta S sistem atau reaksi tambah delta S lingkungan itu kan 0. Nah, balik lagi, yang diminta kan delta S lingkungan. Ya wes, jadi delta S lingkungan itu ya sama dengan minus delta S reaksi. Delta X reaksinya berapa? Tadi kan udah dikasih tahu juga. Ini kan 66,4 Joule per K. 66,4 Joule per K. Itu doang sih. Ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya sama doang. Cuman di sini, ini kan yang bagian A tadi tidak spontan. Berarti kurang dari 0. Kalau dia terurai reversibel, sama dengan 0. Jadi, perhatikan kata-katanya sih, guys. Gimana nanti. Ada yang mau tanya nggak? Kalian mau nggak lanjut ke nomor 3? Gimana? Gas ya? Kita gas aja kali ya. Cepet kok, 15-10 menit. Semoga. Oke, pemurnian logam nikel dilakukan melalui proses ini. Ini nggak penting. Ini yang penting reaksinya. Itu Ni ditambah 4CO, sehingga menjadi NiCO 4 kali. Nah, di sini kan ada delta HF-nya, juga ada S0-nya. Ini delta HF0 ya, standar. Nah, yang pertama, perubahan entropi sistem pada poros di atas sebenarnya positif atau negatif. Nah, yang diminta itu delta S semestanya gitu. Umumnya, apakah positif atau negatif. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat positif negatifnya dari koefisiennya lagi. Balik lagi koefisien yang bagian gas. Nah, jadi dari sini kan kita dapat delta N gasnya, itu kan yang diproduk 1, yang di reaktor 4. Berarti 1 dikurang 4, minus 3. Nah, ngikut aja. Kalau di delta N gasnya itu negatif, berarti perubahan entropinya juga negatif. Gitu. Kalau misalkan positif, entropinya juga positif. Nah, apa arti dia positif atau negatif? Balik lagi, kalau dia positif, entropinya dia spontan, kalau dia negatif, nggak spontan. Ada yang mau ditanyakan?
untuk bagian A. Jadi ini positif ya. Oke, jadi kita 1740 ya batasnya. Oke, untuk yang B, kita sebisanya aja. Nah, ini sebenarnya balik lagi ya ke rumus yang tadi, yang di awal, yang ditanyakan delta H0, delta S0. Jadi tinggal substitusikan doanya yang kayak gini. Mana tadi? Yang ini. Yang ini. Jadi itu aja, tinggal substitusikan nanti dapat itu delta H0-nya sekitar minus 160,82 kilojoule per mol, baru delta S0-nya itu minus 409,51 joule per mol. Kemudian untuk bagian C sebenarnya sama lagi kayak yang ini, karena ini ditanyakan nilai K. Gunakan aja rumus ini dengan cara yang sama, nanti didapat itu K-nya itu 6853. Oke. Sekarang yang dihitung temperatur dalam satuan K agar delta G0 itu bernilai 0. Nah, ini delta G0 itu bernilai 0. Artinya apa? Itu K-nya itu 1. Gak penting sih. Sengaja masukkan ke rumusnya ya. Delta S0. Nah, katanya kan ini sama dengan 0. Berarti kan P-nya itu delta H0 per delta S0 kan. Tinggal pindah ruas baru dibagi delta S0. Jadi kita kan udah dapat tadi nilai delta H0-nya sama delta S0-nya. Tinggal dimasukkan aja. Jadi 160,82 kali 10 pangkat 3 dibagi minus 409,51 joule per mol. Nah, didapat nanti P-nya itu 392,71. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang terakhir. Tadi itu yang delta H dapat 160 dari mana aja? Yang mana dah? Delta H. Oh, ini sebenarnya rumusnya kayak sama doang kayak yang tadi, karena kan udah dikasih tahu ya delta H. Nah, ini juga. Nah, itu nanti tinggal substitusikan aja kayak yang ini, kayak soal yang sebelumnya, yang pertama tadi. Caranya sama doang kok. Oh, delta H. Kalau yang itu kan delta H produk kurangi delta H reaksi kan, yang delta Iya. itu. Nah, itu tinggal masukin aja gitu ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Karena di soal udah dikasih tahu semuanya gitu. Ininya. Ini sama ini. Tadi bisa bilang semestanya positif itu gimana aja? Semesta positif ya. Jadi semesta positif itu dia positif atau negatif itu ngikut delta N gasnya. Jadi kalau misalkan delta N gas di sini kan produk dikurang reaktan kan. Di sini kan mol produk dikurang mol reaktannya. Koefisiennya lah 1 dikurang 4 yang gas. Berarti kan minus 3. Karena dia di sini minus 3, dia itu ngikut si entropinya gitu. Tadi minus ya? Oh alah. Salah. Ini tadi minus. Sorry. Thanks, Dav. Thanks. Enggak, ini. Oke, thank you juga, aja. Oke, thank you, Dav. Salah nulis akunya. Oke. Ada yang typo lagi nggak? Atau saya mau tanya lagi? Intinya sih kalau termodinamika itu kebanyakan agak rumus sih. Jadi pandai gunakan rumus saja. Gitu. Sama kata-katanya gitu. Oke sih, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, aku sampai sini aja ya. Aku stop. Oke. Kasih guys. Oke, makasih ya. Mungkin kita cukupin aja tutorial sampai sini karena udah mau jam buka puasa juga. Selamat berbuka puasa buat yang puasa. Dan juga gue juga minta maaf ya kalau tulisan gue tadi jelek. Kalau untuk record dan lain-lain nanti ada di YouTube ya. Oke, thank you guys sudah hadir. Makasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa Yo. ngisi formnya. Thank you juga tutor-tutor.
Gue mau Oke. masak dulu bentar. Oke, thank you semuanya. Mantap, mantap. Oke, gue stop dulu ya.